Pemirsa, sejak kasus harta Rafael Aluntri Sambodo menguak, hingga hari ini KPK belum juga bisa mencokok RAT. Malam hari ini, rekan saya Anggi Hasibuan akan mencoba mengilustrasikan perkembangan kasus Rafael Aluntri Sambodo. Anggi, silakan. Terima kasih Zil, sepertinya meski tiap hari kita selalu mendapatkan hal baru berkenaan dengan harta Rafael Aluntri Sambodo, muncul fakta ini itu tapi canggihnya RAT ini masih aman dari KPK. Jadi sebenarnya memang harta RAT ini aman atau sebenarnya KPK kurang menemukan bukti yang kuat untuk menangkap RAT. Saya coba ilustrasikan seperti ini ya pemirsa di malam hari ini. Sebenarnya ini adalah review-review lagi bagaimana sebenarnya sudah banyak cukup bukti-bukti yang ditemukan. Oke, ini adalah data temuan di kasus Rafael Aluntri Sambodo. Oke, dari kasus anaknya yang menganiaya, kemudian mendapatkan sorotan karena kerap flexing alias pamer-pamer kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mencopot RAT dari jabatannya sebagai Eselon 3 Kabak Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Nah, KPK sudah buka suara di awal-awal sebenarnya bahwa laporan kekayaan Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Sebenarnya menurut KPK tidak ada larangan bagi pejabat untuk punya aset atau harta dalam kekayaan jumlahnya besar begitu ya. Tapi ada tapinya pemirsa. Profil kekayaannya harus sesuai. Jadi mau hartanya jumbo, terus profilnya match, misalnya bapaknya sultan atau warisannya banyak, mungkin ini bisa dimaklumi. Tapi kalau dari hitungan gaji saja dia sebagai pejabat kemudian hartanya membludak, ini kan menjadi pertanyaan ya, dari mana uangnya. Nah kemudian juga ada temuan-temuan misalnya barang mewah, mobil Rubicon yang diakuinya, yang tidak diakuinya tapi sering dipakai anaknya, begitu ya. Lalu kemarin, ini tadi ya, poin Rubicon tadi, pemirsa. Lalu kemarin ini PPATK menemukan adanya safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah di salah satu bank BUMN yang isinya tadi fantastis. Dan uang puluhan miliar ini bagian dari dana yang diblokir oleh PPATK. Lalu hasil investigasi juga. Ini juga adalah poin-poin, sekali lagi, poin-poin temuan di kasus ini ya. Bahwa hasil investigasi dari Kementerian Keuangan soal harta kekayaan RAT adalah hasilnya Rafael ini tidak patuh pajak dan juga menyembunyikan harta begitu. Nah, jadi di sini investasi Kemenq menyebut Rafael tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku dan ucapan dan tindak kepada setiap orang di dalam dan luar kedinasannya. Tidak melaporkan harta, kemudian juga tidak patuh pelaporan pajak dan pamer atau flexing-flexing di media sosial. Apalagi yang mungkin postingannya di medsosnya sudah dihapus begitu, yang karena udah ketahuan warganet langsung buru-buru di private atau juga dihapus. Baik, kita lanjutkan data berikutnya. Oke, jadi ini kami tampilkan kembali. Membuka tabir kekayaan Rafael begitu ya, dan akhirnya terungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membongkar sindikat pajak Rafael Alun. Kenapa disebut sindikat? Karena ada dugaan keterlibatan banyak pihak dalam urusan harta RAT ini. Kepala PPATK mengatakan bahwa pihaknya ini sudah sekali lagi memblokir 40 rekening atas nama pribadi, keluarga, perusahaan dan juga badan hukum. Nah ini termasuk juga rekening atas nama Mario Dandi Satrio yang sekarang sedang berkasus penganiayaan. Kemudian nilai transaksinya yang dibukukan seperti yang sudah beredar informasinya ya sekitar 500 miliar rupiah. Ini adalah transaksi debit dan kredit dan kemungkinan akan bertambah. Aliran dana 500 miliar ini merupakan nilai mutasi rekening dari 2019 sampai di 2023. Diketahui tidak semua aliran dana RAT ini digunakan untuk pencucian uang begitu. Nah kemudian PPATK juga menilai ada peran pencucian uang profesional dalam aset Rafael. Ini dia yang kemudian ada temuannya. Lalu di sini kita lanjutkan bahwa dari pihak KPK juga menemukan adanya geng Rafael. Pejabat pajak yang juga terkait di sini begitu. Jadi kalau saya pinjam bahasanya Pahala Nenggolan, ada gengnya si RAT, satu angkatan, pejabat juga. Nah, KPK menjelaskan sudah disepakati bahwa terkait pemeriksaan LHKPN RAT sudah ditingkatkan pada tahap penyelidikan dan semua pihak terkait akan diminta keterangan. Oke, sekarang begini. Pertanyaannya pemirsa, apakah dari semua temuan yang ada selama ini, yang tadi saya jabarkan panjang, apakah KPK memang belum menemukan unsur pidana sehingga tidak bisa memproses Rafael? Saya coba ajak Anda untuk melihat aturan pemerintah berikut ini. Satu dulu ya. Oke, pemirsa, jadi ini adalah Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Kalau bisa di zoom, oke ini kita sedang men-zoom ya. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau saya garis bawahi patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya karena tindak pidana pencucian uang. Pidananya adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Begitu. Nah, kalau menurut Anda undang-undang ini juga belum kuat untuk menangkap para pejabat yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar, saya ajak Anda deh bergeser lagi. Berikut ini adalah satu pasal lagi, pasal 69. Untuk dapat dilakukan, saya garis bawahi ya pemirsa, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, ini yang penting, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitu. Jadi dari sini sudah ada dua nih pasal yang saya tampilkan ya pemirsa. Jadi apa sebenarnya ya yang ditunggu KPK untuk membereskan persoalan harta-harta ini. Jadi ketika dalam perkembangannya dugaan Rafael tidak bermain sendiri juga sudah mulai terkuak. Ada nama istri dari teman Rafael yang misalnya yang juga pejabat pajak. Kemudian dugaan ada geng di aksi pengayaan diri ini juga ada. Jadi kembali ke awal. Apakah memang ada strategi yang ditemukan KPK untuk menangkap mereka tapi masih diam-diam atau sebenarnya masih kurang bukti? Inilah pertanyaan kita semua. Jadi sekian untuk malam hari ini, saya kembalikan ke Zilvia.